Baik, saya akan menjelaskan apa itu vektor. Vektor merupakan salah satu jenis objek data yang paling sederhana yang ada pada R, di mana semua elemen harus memiliki tipe data yang sama. Adapun tipe data yang ada pada vektor yaitu karakter, kompleks, numerik, integer, dan logikal. Berikut merupakan contoh penerapan vektor pada R. Pertama-tama kita membuat objek data satu yang ada pada gambar tersebut, di mana kita menggunakan fungsi C yang berguna untuk membuat sebuah vektor yang berisi beberapa elemen, yaitu kita membuat vektor berisi elemen 1 sampai 5. Nah, yang nantinya akan mengeluarkan bilangan 1 sampai 5 jika kita memanggil elemen data 1. Begitupun dengan contoh yang kedua, yaitu ada data 2, yaitu tulisan matahari, bulan, bintang, di mana kita nanti ketika memanggil data 2 akan memunculkan matahari, bulan, dan bintang. Selain itu, vektor juga bisa mengeluarkan hasil output true dan false, di mana di dalam contoh tersebut kita membuat ketika 5 besar dari 2, dia akan mengeluarkan true atau false. Ketika 5 besar dari 2 berarti itu adalah benar, maka dia akan mengeluarkan true. Vektor juga bisa digunakan untuk tanggal, di mana kita harus menggunakan sdet. Nah, untuk gambar yang satu lagi, itu menjelaskan tentang bagaimana melihat kelas vektor. Kita akan melihat kelas vektor yang sudah kita kerjakan sebelumnya, di mana kita melihat kelas vektor data 1 yaitu numerik, dan data 2 yaitu karakter, dan data 3 yaitu date. Saya salah, di mana data 3 yaitu logikal dan data 4 yaitu baru date. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang penerapan vektor pada R. Di sini yaitu tentang penerapan vektor khusus pada R, di mana kita bisa menggunakan tanda titik 2. Tanda titik 2 di sini berfungsi untuk mengurutkan angka yang ada pada vektor. Contohnya terlihat pada gambar yaitu 1,10 yang berarti urutan bilangan dari 1 sampai 10. Adapun juga untuk menyelesaikan kasus tertentu pada vektor, yaitu menggunakan kode SEQ yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah deret urutan angka. Dan from 0 digunakan untuk ketika angka 0 di awal, dan min 20 ketika angkanya di terakhir atau paling akhir, dan by min 2 untuk mencek berapa selisih dari 0 sampai min 20. Dan kita juga bisa membuat perulangan suatu angka pada vektor, seperti pada contoh yang ada pada kode yang sudah saya kerjakan, yaitu 1,5 dengan perulangan yaitu 2, di mana nanti hasilnya akan menghasilkan 1 sampai 5 sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu matriks. Matriks merupakan struktur data 2 dimensi dalam R yang menyimpan elemen dalam format tabel yang terdiri atas baris dan kolam. Setiap elemen dalam matriks harus memiliki tipe data yang sama. Matriks sering digunakan dalam
merepresentasikan data numerik dan data aljabar linear seperti dalam perkalian matriks, penjumlahan elemen, atau transportasi data ya dalam bentuk dua dimensi. Pada contoh tersebut, kita dapat mengubah faktor numerik menjadi matriks dengan cara yaitu 1,2 12 dan maka nanti akan keluar 1 sampai 12. Di sini kita akan mengecek dimnya yaitu 3 per 4 di mana dimnya itu 3 dan 4. Di sini kita akan mengeluarkan matriks yang mempunyai baris 4, kolom 3. Di sini dia akan mengeluarkan matriks seperti yang ada pada gambar tersebut. Lalu di sini kita menggunakan Y-matriks, matriks dalam kurung data sama dengan Y row sama dengan 4, dan kita menyebut Y-matriks 1 sehingga nanti matriksnya akan keluar. Nah, di sini kita akan menggabungkan matriks. Di sini kita menggunakan fungsi rbin, di mana rbin itu digunakan untuk menggabungkan dua matriks berdasarkan baris, dan cbin di mana menggabungkan dua matriks berdasarkan kolom. Nah, di sini kita membuat matriks 2 sampai 10 yang dimana berisi dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, berikut pada gambar terlampir contoh dari matriks tersebut. Lalu kita membuat matriks 5 dalam rentang 5 sampai 13 di mana dia mempunyai baris dan kolomnya sebanyak 3. Nah, di sini kita melakukan cbin di mana kita akan menggabungkan berdasarkan kolom yang sudah kita buat tersebut. Terlihat bahwa hasilnya, outputnya yang kolom pada data A dan data B digabungkan oleh cbin, dan juga kita akan membuat rbin di mana kita akan menggabungkan baris, dan terlihat bahwa hasilnya yaitu gabungan antara beberapa baris yang ada pada data kolom A dan kolom B. Jadi kita masuk ke bagian berikutnya, objek data dalam R yang berikutnya yakni array. Jadi apa itu array? Array merupakan suatu struktur data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan elemen-elemen di dalam lebih dari satu dimensi. Jadi apa perbedaannya dengan vektor? Kalau vektor itu dia cuma punya atau cuma memiliki satu dimensi aja. Sedangkan array ini dia tuh bisa punya 2 atau bahkan lebih dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses datanya itu dalam format tabel atau matriks yang ya multidimensi banyak, karena balik lagi kalau vektor cuma bisa menyimpan satu dimensi, sedangkan array ini bisa 2, 3, 4 atau selebihnya. Seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian contoh dari penerapannya dalam R. Yang pertama di bagian sini, kita mencontohkan dalam membuat array 3 dimensi. Jadi, misalnya di sini saya pakai variabel atau menggunakan variabel atau membuat variabel arrayku, yaitu kita masukkan atau inisiasi menggunakan fungsi array dengan datanya itu 1 sampai 24, di mana artinya ada sebanyak 24 data. Kemudian untuk keterangan dimensinya itu di situ ada keterangan dim, itu sama dengan C dalam kurung 432, di mana 432 ini mengindikasikan 4 itu merupakan baris, 3 itu merupakan kolomnya, dan 2 itu merupakan jumlah levelnya. Jadi ketika di run atau dimunculkan, itu yang muncul adalah
berupa 2 buah tabel yang berukuran 4 kali 3, 4-nya itu baris, kolomnya itu 3. Kemudian 2 itu artinya ada 2 level, di mana artinya ya seperti yang dapat dilihat di output-nya, di situ ada 2 buah tabelnya, seperti itu. Kemudian untuk operasi-operasi yang bisa kita lakukan dari array yang sudah kita buat, contohnya ada di bagian yang kanan atas. Di situ ada mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, lapisan ke-1. Jadi menggunakan, misalnya kita gunakan atau kita buat variabel elemenku yang diisi dengan nilai dari data arrayku tadi, kita ambil baris kedua, kolom ketiga di lapisan ke-1, dan seperti bisa kita lihat bersama-sama di bagian yang tadi itu nilainya 10, dan ketika di run juga memunculkan nilai 10. Seperti itu. Kemudian untuk yang operasi yang berikutnya di bagian kanan bawah ini, di situ ada mengubah dimensi array. Jadi yang dari yang tadinya arraynya itu memiliki dimensi atau level sebanyak 2, yang masing-masing berisikan tabel dengan jumlah baris 4 dan juga 3 kolom. Itu kita ubah dimensinya jadi seperti ini, seperti yang nampak di kanan bawah, yakni menjadi sebanyak hanya 2 baris, akan tetapi diubah menjadi kolom sebanyak 6, jadi 6 kolom, dengan tetap level atau dimensinya sebanyak 2, dan outputnya bisa kita lihat di sini, seperti itu. Masuk ke operasi yang bisa kita lakukan pada array berikutnya. Jadi di bagian pojok kiri sana, itu tadi kita menyimpan ya array yang sudah kita ubah dimensinya atau ukurannya gitu, dari yang tadi 4 kali 3 dengan 2 dimensi atau 2 level, sekarang menjadi 2 kali 6 dengan tetap masih 2 dimensi atau 2 level. Operasi yang pertama, contohnya itu seperti yang nampak pada paling atas ini, sebelah kiri saya. Yang pertama itu kita bisa menghitung total keseluruhan nilai-nilai dari data kita dalam array tersebut menggunakan fungsi sum. Jadi misalnya kita buat variabel total di situ, itu kita isi dengan sum atau summary atau jumlah dari keseluruhan data dari arrayku tadi. Kemudian kita inisiasikan dan kita run, hasilnya muncul 300. Jadi 300 ini merupakan hasil penjumlahan dari setiap data yang ada pada arrayku tadi. Seperti itu. Kemudian masuk ke bagian kedua di bawah saya, itu kita bisa mencari nilai rata-rata dalam sebuah array. Jadi misalnya kita menggunakan kita membuat variabel rata-rata seperti itu kita isi nilainya dengan menggunakan fungsi mean, yakni ya fungsi untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian kita masukkan arrayku tadi sebagai objeknya, dan ketika kita inisiasi, kita run, muncul hasilnya 12,5. Jadi ya seperti fungsinya, ini memunculkan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang kita punya, dalam hal ini arrayku tadi, seperti itu. Kemudian terakhir, yang paling bawah, di situ kita mengakses seluruh dimensi. Misalnya untuk mengakses seluruh baris ke-1 dan kolom kedua pada semua lapisan. Kita misalnya buat variabel slice yang isinya itu arrayku, dan kita ambil baris ke-1 dan kolom kedua, sehingga muncul outputnya itu 3 dan 15. Ya, seperti dilihat pada array yang pertama tadi, di situ kita ambil pada baris baris ke-1 maksud saya, dan juga kolom kedua di semua lapisan, sehingga muncul nilainya 3 dan 15. Seperti itu. Baik, masuk ke bagian berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang faktor dalam R. Apa itu faktor?
Jadi faktor adalah tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan data yang kategorikal. Faktor juga sangat berguna ketika kita punya satu variabel yang cuma bisa kita ambil nilai dari beberapa kategori yang udah ditentukan aja. Seperti misalnya iya atau tidak, pria atau wanita, kemudian 0 atau 1, dan sebagainya. Faktor juga sering digunakan dalam model statistika dan juga untuk analisis data. Baik, kita masuk ke contoh penerapan dari faktor tadi dalam R. Jadi misalnya di sini kita buat di bagian yang paling atas, itu kita buat char underscore vector, itu yang isinya tuh karakter warna-warna ya. Di situ saya menggunakan warna-warna dalam pelangi Magiku Hibiniu. Kemudian kita ini inisialisasi dan kemudian kita jalankan, dan beberapa atau lebih tepatnya 4 gambar lainnya merupakan contoh-contoh operasi yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang sebelah kiri atas ini, itu kita mengonversi vektor karakter menjadi faktor. Jadi dari yang tadinya vektor karakter itu kita ubah jadi faktor. Jadi misalnya char vektor yang udah kita run tadi itu memunculkan output sebagaimana yang terdapat pada gambar. Jadi ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu kita ubah jadi faktor seperti itu, dan ya outputnya bisa dilihat seperti pada gambar seperti itu. Kemudian untuk bagian yang kiri sini, kiri saya, di situ kita mengubah faktor menjadi vektor karakter. Jadi dari yang tadinya kita kan udah mengubah dari vektor karakter menjadi faktor. Nah, sekarang kita balikan operasinya, dari yang tadinya faktor itu kita ubah jadi vektor karakter. Kayak gitu. Jadi ini seperti mengembalikan saja. Sehingga outputnya pun ya seperti semula, seperti yang di atas tadi, seperti itu. Kemudian yang bagian kanan atas saya, di situ kita melakukan pengubahan atau perubahan level pada level faktornya. Jadi misalnya kita buat levels dalam kurung color underscore faktor, itu kita isi nilai dengan karakter biru, hijau, merah. Nah, jadi di situ kita ubah level faktornya gitu. Jadi biru, hijau, dan juga merah. Kemudian untuk yang terakhir di bagian kanan bawah, kanan saya ini, di situ mengakses level dari faktor. Jadi ya sama saja seperti yang mengubah level, hanya saja kita tidak menginisiasikan atau memasukkan nilai apapun gitu. Jadi cuma level dalam kurung color underscore faktor. Dan outputnya seperti yang bisa dilihat di sini, itu jadinya tadinya ada merah, itu kita ubah jadi biru karena masih mengambil dari yang atas tadi ya teman-teman. Kemudian hijau, jingga, kuning, merah, nila, ungu. Seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh penerapan dalam R yang berikutnya. Jadi di bagian atas sini itu kita misalkan ya membuat faktor ordinal. Jadi mungkin sekedar menaruh sebagai konteks, ordinal itu artinya berurutan ya. Jadi ada ordonya atau urutannya. Jadi misalnya di sini saya buat variabel jenjang pendidikan seperti yang nampak pada baris kode di atas, itu kita isi nilainya dengan faktor dari objek-objek seperti misalnya SMA, S1, S2, S1, dan juga SMA lagi. Kemudian kita urutkan levelsnya dari SMA, S1, dan juga S2. Terus kita inisiasi lagi, jangan lupa dengan ordered, itu kita isi nilai dengan true. Jadi kita urutkan. Kemudian kita inisialisasi ulang, dan ya muncul outputnya itu dari data yang ada SMA, S1, S2, S1, dan SMA lagi. Itu kita urutkan levelsnya menjadi SMA,
itu yang paling kecil ya. Kemudian di tengah-tengah ada S1 dan yang terakhir paling besar itu ada S2. Seperti itu. Jadi kita urutkan ordinal, ordo. Kayak gitu kurang lebih, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang berikutnya di bagian kanan saya, itu kita membuat data frame dengan variabel yang bersifat atau berjenis kategorikal. Jadi caranya misalnya kita buat di situ ada variabel df, itu kita masukkan nilainya atau kita isi nilainya dengan menggunakan fungsi data.frame yang berisikan respons itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian treatmentnya itu berupa faktor yang mungkin di sini barangkali nilainya maksudnya adalah nilai itu ada A, B, dan A lagi. Nah, karena menggunakan fungsi data.frame, jadi ketika kita inisialisasi dan kita run, munculnya adalah seperti yang nampak pada gambar ya teman-teman. Di situ ada dua buah kolom gitu yang saling berimpitan dengan ukuran 5 kali 2, di mana ada kolom respons dan juga kolom treatment yang urutannya sesuai. Jadi pada penulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan juga A, B, A-nya itu sepasang teman-teman. Kayak gitu kurang lebih. List adalah struktur data yang sangat fleksibel yang memungkinkan Anda menyimpan berbagai jenis objek dalam satu wadah. Berbeda dengan vektor atau matriks, di mana semua elemen harus memiliki tipe data yang sama. List dapat mengandung elemen dengan tipe data yang berbeda-beda, termasuk vektor, data frame, matriks, atau bahkan list lainnya. Pada Chang ini, kita membuat sebuah list di R bernama list dengan beberapa elemen. Lalu numbers yaitu sebuah vektor numerik dengan nilai 1 hingga 4. Lalu letters sebuah vektor karakter berisi huruf A, B, dan C. Lalu matriks underscore data sebuah matriks dengan angka dari 1 hingga 6 tersusun dalam 2 baris. Lalu nested list yaitu list yang berisi elemen yang bersarang di dalam list lainnya dengan elemen bernama A dan B. Nah, output dari list ini akan menampilkan seluruh elemen yang telah didefinisikan. Lalu untuk yang kedua, untuk mengakses elemen list dengan nama elemen yaitu numbers dan hasilnya adalah vektor C1234. Lalu di chunk selanjutnya kita mengakses elemen kedua dari list dengan menggunakan indeks. Elemen yang diakses adalah letters yang menghasilkan vektor ABC. Lalu di chunk selanjutnya kita mengakses elemen di dalam list bersarang atau nested list. Kita mengambil elemen A yang memiliki nilai 1. Lalu untuk chunk selanjutnya di sini kita pengen nambahin elemen baru ke dalam list yang bernama new underscore element ini yang berisikan 2 karakter yaitu new dan element. Nah, hasilnya akan menampilkan vektor new dan elemen setelah elemen ini ditambahkan ke dalam list. Lalu untuk chunk selanjutnya kita pengen ngapus elemen dengan nama new underscore element tadi dari list dengan menetapkannya menjadi null. Nah, setelah elemen dihapus, jika kita nyoba ngaksesnya lagi, elemen tersebut nggak ada lagi dalam list itu. Dan ada kesalahan dan untuk selanjutnya di chunk selanjutnya di sini kita pengen ngubah nilai elemen letters yang awalnya tadi itu A, B, C jadi X, Y, Z. Dan hasilnya itu adalah vektor yang berisi karakter baru yaitu X, Y, Z tadi. Lalu untuk di chunk selanjutnya kita pengen ngebuat 3 data frame bernama DF1, DF2, dan DF3. Nah, setiap data frame itu berisi 2 kolom yaitu ID dan value. Yaitu DF1 itu ID dari 1 hingga 3 dengan nilai 10, 20, 30. Terus selanjutnya DF2 itu ID dari 4 hingga 6 dengan nilai 40, 50, 60. Lalu di DF3 ID dari 7 hingga 9 dengan nilai 70, 80, dan 90.
Data frame adalah salah satu struktur data yang paling penting dan sering digunakan untuk menyimpan dan mengelola data tabular. Data tabular atau dalam bentuk tabel. Data frame mirip dengan tabel atau spreadsheet di mana setiap kolom bisa memiliki data yang berbeda, misalnya angka, karakter, atau faktor. Tetapi setiap baris harus memiliki tipe data yang sama ke dalam satu kolom. Data frame dapat dipanggil langsung ke dalam R dalam bentuk Excel atau CSV. Nah, pada Chang ini kita membuat sebuah data frame bernama data. Di data frame ini terdiri dari 4 kolom, yaitu ID, nomor identifikasi dari 1 sampai 5, terus ada name, nama-nama individu seperti Alice, Bob, Charlie, David, dan Eva, dan lalu age itu usia. Terus ada 25, 30, 35, 40, 45. Terus ada skor, yaitu skor yang dimiliki oleh setiap individunya, 88,5, 90,0 dan sebagainya. Dan lalu di sini kita pengen nampilin isi dari data frame si data ini yang baru saja kita buat tadi itu. Ini memungkinkan kita untuk ngelihat semua data yang telah dimasukkan. Nah, lalu pada Chang selanjutnya kita menambahkan kolom baru ke data frame data tadi yang bernama status. Nah, kolom ini nunjukin bahwa status setiap individu, misalnya apakah mereka ini aktif atau enggak aktif gitu. Nah, untuk kolom ini keluarlah aktif, inaktif, dan aktif. Lalu pada chunk selanjutnya, kita ingin nambahkan satu baris ke dalam data frame data. Nah, baris baru ini memiliki ID 6, nama Frank, usianya 50, dan skornya 80, dan statusnya aktif. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi airbin, di mana untuk menggabungkan baris baru ini dengan data frame yang bernama data yang asli dan menyimpannya dalam data underscore new. Nah, data underscore new ini akan berisi data frame asli dengan tambahan baris baru. Lalu pada Chang selanjutnya, kita pengen coba ngimpor data dari file Excel menggunakan library read Excel. Nah, library read Excel ini dia muat pustaka read Excel yang dibutuhin buat kita ngebaca file Excel-nya itu. Nah, lalu read underscore Excel yang terus path filenya itu untuk membaca file yang berlokasikan di path file tersebut yang c users bla 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 ini, dan nyimpannya ke dalam variabel data Excel. Lalu selanjutnya kita pengen ngekspor data frame si data ini ke file CSV. Nah, write.csv tutup dalam kurung ini fungsinya itu untuk nulis data frame ke dalam format file CSV. Lalu ini yang file path-nya yang .csv ini gunanya untuk menyimpan file di lokasi yang ditentukan, yang c user slinda bla 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 .csv itu. Lalu selanjutnya di row.names sama dengan false ini untuk menentukan agar nama baris atau nomor indeks tidak disertakan di file CSV tersebut. Oke, di sini saya Marleta Cornelia Leander akan menjelaskan tentang kode dari demo percabangan if dan perulangan. Yang pertama ini ada percabangan if. Nah, percabangan if ini berguna untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, selain if, di R juga ada else dan else if yang dapat membantu kita untuk menangani berbagai kondisi. Baik, di sini adalah contoh penerapan kode dalam R untuk percabangan if. Yang pertama untuk menilai angka. Jadi di sini kita menginisialisasikan dulu di awal X sama dengan 10, lalu kita masuk ke dalam percabangan if, jika lebih besar dari 0, maka dia akan menghasilkan mencetak X adalah angka positif. Lalu untuk if yang lain, itu X lebih kecil dari 0, maka dia akan mencetak X adalah angka negatif, dan selain dari itu X adalah 0. Maka di sini dapat kita lihat outputnya
bahwa dia adalah X adalah angka positif karena 10 itu berada di atas 0. Lanjut untuk kode yang kedua, di sini kita menilai kondisi boolean. Nah, di sini ada variabel bernama isRaining diinisialisasikan dengan pernyataan true, lalu kita masuk ke dalam kode if dengan parameter isRaining, maka dia akan mencetak bawa payung. Selain dari itu, tidak perlu bawa payung. Karena di sini variabelnya adalah true, maka dia akan mencetak bawa payung karena dia masuk ke dalam percabangan yang benar, yaitu true. Selanjutnya untuk kode ketiga yaitu menggunakan kondisi kompleks. Nah, di sini kita inisialisasikan dahulu age atau umur yaitu umur 25, lalu variabel yang kedua has ID dengan kondisi true. Nah, langsung kita masuk ke dalam percabangannya, yaitu jika umurnya lebih besar atau sama dengan 11 dan memiliki ID, maka akan mencetak Anda dapat membeli rokok. Lalu percabangan yang lain, jika umur lebih kecil dari 18, maka Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Dan selain dari itu, Anda perlu menunjukkan ID. Nah, kode ini mengecek apakah seseorang itu berusia 18 tahun ke atas dan memiliki ID. Jika ya, maka dia akan mencetak membeli rokok. Nah, kalau usia kurang dari 18, dia akan mencetak Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Dan jika usia cukup tinggi, dia tidak punya ID, dia akan mencetak Anda perlu menunjukkan ID. Nah, karena di sini usianya lebih besar dari 18 dan dia memiliki ID, maka outputnya adalah Anda dapat membeli rokok. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam fungsi if yang mengecek usia yang diberikan. Nah, di sini tertera jika usia 18 tahun ke atas, maka fungsinya akan mengembalikan nilai dewasa. Namun jika kurang dari 18, maka akan mengembalikan nilai belum dewasa. Nah, kemudian di hasil akhirnya kita akan memanggil dan mencetak dua angka yaitu 20 dan 16. Nah, untuk hasilnya yaitu dewasa dan belum dewasa. Karena 20 itu masuk ke dalam percabangan if di mana age lebih besar sama dengan 18, maka dia masuk ke dalam dewasa. Dan 16 itu lebih kecil dari 18, maka dia akan masuk ke dalam fungsi else yaitu belum dewasa. Nah, untuk kode yang terakhir ini dia menggunakan fungsi if else. Nah, dia ini berguna untuk mengecek apakah elemen-elemen dalam vektor yang bernama numbers itu lebih besar dari 10. Nah, jika ya, dia akan mencetak lebih dari 10. Namun, selain dari itu, 10 dia akan mencetak 10 atau kurang. Nah, hasil untuk tiap elemen dicetak sebagai vektor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa vektor dengan yang elemen pertama itu bernilai 5. Nah, 5 ini dia lebih kecil dari 10, maka dia akan masuk ke dalam 10 atau kurang. Nah, untuk elemen kedua dari vektor numbers ini yaitu nilai 12, maka hasilnya adalah lebih dari 10. Lalu untuk elemen ketiga yaitu 7, dia akan masuk ke dalam hasil percabangan yaitu 10 atau kurang. Nah, untuk elemen terakhir yaitu 19, dia akan masuk ke dalam hasil lebih dari 10. Maka outputnya seperti demikian. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam perulangan. Nah, perulangan itu berguna untuk menjalankan beberapa pernyataan dalam beberapa kali. Nah, di sini ada dua jenis perulangan, yaitu for dan while. Nah, for ini berguna untuk iterasi melalui elemen-elemen koleksi seperti vektor, list, atau range. Nah, untuk iterasinya, dia sudah diketahui untuk for berapa kali perulangannya akan dijalankan. Selanjutnya untuk while,
Nah, while ini digunakan saat kita tidak tahu ada berapa kali loop yang akan dijalankan dan bergantung pada kondisi yang berubah selama eksekusi. Nah, untuk break dan next ini, di perulangan ini adalah bantuan kita untuk mengontrol alur loop lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan kode dalam RStudio untuk perulangan for. Yang pertama ada iterasi melalui vektor. Di sini kita membuat vektor bernama numbers dengan isinya angka 1 sampai 5. Lalu kita akan membuat perulangan for dengan melakukan iterasi atau perulangan melalui elemen-elemen dalam vektor numbers. Lalu dia akan mencetak setiap elemen satu persatu. Jadi di sini ada perulangan for dari number in numbers, setiap elemen di numbers, lalu dia akan mencetak number setiap elemen di numbers ini. Makanya hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu setiap elemen yang ada di vektor numbers. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode yang kedua, yaitu iterasi melalui indeks. Di sini kita mempunyai vektor bernama names dengan isinya yaitu Alice, Bob, dan Charlie. Kita melakukan perulangan melalui indeks atau urutan dari vektor names ini. Lalu kita akan mencetak indeks beserta nama yang sesuai pada indeks tersebut. Jadi di sini kita akan mencetak i atau setiap elemen yang ada di vektor names dan kita memanggil vektor names itu dengan indeks di vektor names ini. Makanya hasilnya adalah indeks 1 adalah Alice, lalu indeks kedua adalah Bob, dan indeks ketiga adalah Charlie. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode ketiga, yaitu menggunakan for untuk menghitung total. Nah, di sini kita ada dua variabel, yaitu pertama vektor numbers dengan isinya angka 5, 10, 15, dan 20. Lalu kita menginisialisasikan variabel bernama total dengan nilainya 0. Lalu kita masuk ke dalam ulangan numbers. Setiap elemen yang ada di numbers bernama number. Di sini akan masuk ke dalam rumus di variabel total yang sudah diinisialisasikan, maka akan diupdate bahwa variabel total ini ditambah total yang sebelumnya ditambah dengan setiap elemen yang ada di numbers, yaitu number. Nah, maka dari itu akan dilakukan pencetakan total terbaru. Jadi di sini elemen pertama yaitu 5 itu ditambah dengan total yang sudah diinisialisasikan yaitu 0. Berarti 5 tambah 0 tambah 5 itu 5. Nah, itu diupdate menjadi total terbaru yaitu 5. Ditambah ke number atau elemen kedua yaitu 10. Berarti 5 tambah 10 adalah 15. Selanjutnya 15. Diupdate totalnya ditambah number terbaru yaitu 15 juga. 15 tambah 15 adalah 30. Diupdate lagi 30 ditambah elemen terakhir yaitu 20 menjadi 50. Oleh karena itu outputnya 50. Oke, selanjutnya kita di sini akan melakukan penerapan kode dalam R dengan perulangan while. Yang pertama adalah while sederhana. Di sini kita inisialisasikan dulu variabel count dengan nilainya 1, lalu while count lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan mencetak hasil count. Di mana count ini akan diupdate menjadi count plus 1. Nah, oleh karena itu di sini ada count yang diinisialisasikan pertama yaitu 1, lalu 1 adalah lebih kecil sama dengan 5, maka dicetaklah 1. Nah, count ini akan diupdate menjadi count terbaru. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 akan kembali ke awal, dicek apakah 2 lebih kecil sama dengan 5. Jika benar, maka dia akan mencetak kembali. Lalu nilai 2 ini masuk ke dalam count terbaru, diupdate. 2 tambah 1, 3. Sampai seterusnya, sampai count-nya itu sama dengan 5. Di situ iterasi akan berhenti. Di sini kita tidak tahu jumlah iterasinya berapa.
seperti pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa while ini adalah perulangan yang belum kita ketahui jumlah iterasinya berapa. Namun kondisi tertentu dia akan berhenti di situ. Dan sini kondisi lebih sama dengan 5, maka dia perulangannya akan berhenti. Oleh karena itu outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya masuk ke dalam perulangan menghitung faktorial. Di sini kita inisialisasikan variabel bernama number dengan nilainya 5, lalu faktorialnya 1. Nah, kode ini menghitung faktorial dari angka 5 dengan cara mengalihkan angka tersebut dengan angka-angka yang lebih kecil hingga mencapai angka 1. Lalu dia akan mencetak hasil faktorialnya. Jadi numbernya ini adalah 5. Apakah 5 lebih besar dari 1? Nah, karena iya, maka dia akan masuk ke dalam perhitungan faktorial. Nah, di mana faktorial ini masuk ke dalam rumus yaitu faktorial, yaitu nilai 1 dikali number, 1 dikali 5. Maka 5 diupdate menjadi number terbaru yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, terus 4 apakah lebih besar dari 1? Iya, maka 4 dikali number sebelumnya. Maka dikali 4, lalu 4 ini dikurang 1, 3. Maka itu terulang terus sampai nilai 1 tidak lebih besar sama dengan 1. Situ perulangan sudah berhenti. Maka outputnya adalah 120, yaitu faktorial dari 5. Selanjutnya adalah kode yang ketiga, yaitu menghindari loop tak terbatas. Nah, di sini loop ini mencetak angka 1 sampai 5. Nah, variabel counter ini akan ditambah terus setiap kali loop berjalan. Nah, tapi loop ini akan berhenti setelah mencapai kondisi dia sama dengan 5. Nah, oleh karena ini berguna untuk menghindari loop tak terbatas. Untuk counter ini diinisialisasikan dengan nilai 1. Lalu kita lihat apakah 1 ini lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena iya, dia akan mencetak counter. Lalu variabel counter ini akan diupdate 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, makanya dia akan masuk ke dalam perulangan lagi apakah 2 lebih kecil sama dengan 5. Jika ya, masuk lagi ke dalam print counter. Itu akan berulang terus sampai dia sama dengan 5, maka loop berhenti. Oleh karena itu outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam penerapan menggunakan break dan next. Di sini terdapat perulangan menggunakan break kode yang pertama. Kita lihat ada vektor bernama numbers, lalu ada perulangan menggunakan for. Lalu di dalam perulangan menggunakan for ini ada percabangan, yaitu jika setiap elemen dalam numbers itu nilainya sama dengan 3, maka perulangan akan dihentikan lebih awal karena ada perintah break ini. Maka yang dicetak hanya 1 dan 2 saja karena nilai 3, 4, 5 itu sudah diberhentikan. Oke, selanjutnya dalam kode terakhir yaitu perulangan menggunakan next. Sama seperti sebelumnya, di sini vektor numbers, namun perbedaannya adalah di sini ada percabangan jika number atau setiap elemen dalam numbers itu habis dibagi 2 atau nilainya genap, maka perulangan akan lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi dia di skip, tidak dicetak. Nah, oleh karena itu yang dicetak hanya nilai angka yang tidak habis dibagi 2, yaitu 1, 3, dan 5, atau angka ganjil. Oleh karena itu outputnya adalah 1, 3, dan 5.